Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Eh, Setelah kemarin kita kalah, ya beberapa hari yang lalu kita kalah dengan Qatar atas bantuan wasit asal Tajikistan dan asal Thailand, ya dengan segala kontroversinya, penalti yang aneh, kartu merah yang aneh, kita menjadi bahan tertawaan di Malaysia, ya. Mereka katakan kita tidak bisa terima kalah lah, kalau kalah sudah jangan banyak alasan gitu. Padahal seperti saya katakan sebelumnya kita juga pernah kalah ya. Kita kalah melawan Irak, kita kalah melawan Jepang yang juga ada kontroversi wasit di sana, tapi di situ kita tidak ribut karena masih halus lah meskipun ada kontroversi, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu memang karena wasitnya memihak. Kita maklumi itu sebagai sifat manusiawi dari wasit, kesilapan. Oke, tidak apa-apa. Kemudian kita kalah 4-0 waktu itu melawan Australia. Tidak ada komentar sama sekali, wasit tidak kita salahkan dan segala macam. Kita introspeksi diri, evaluasi kekalahan itu Indonesia, ya, dan hasilnya kita mengalahkan Vietnam back to back. Oke. Tapi kemarin waktu lawan Qatar itu memang kacau. Seluruh dunia kecuali Malaysia itu tahu bahwa itu nggak wajar gitu. Media-media di luar pun mengatakan mentertawakan Qatar gitu. Qatar hancur reputasinya gara-gara kemenangan seperti itu ya, kemenangan yang tidak fair. Hanya Malaysia yang terus mendiskreditkan kita atas kekalahan melawan Qatar yang dibantu wasit kemarin ya. Dan dari gaya mereka ya berkomentar, netizen Malaysia saat kita kalah kemarin seolah-olah timnya itu memang tim yang luar biasa tidak terkalahkan. Harimau muda namanya kan. Seolah-olah semua tim yang ada di grup empuknya dia itu yang sempuk Pebolu itu akan mereka libas semuanya. Sampai hari ini datanglah pertandingan pertama mereka melawan Uzbekistan ya. Dan melawan Uzbekistan ini kita lihat wasitnya sangat fair, berbeda sekali dengan wasit ketika kita melawan Qatar ya, keputusannya rasional semuanya. Tapi apa yang terjadi? Sama seperti kita, gol pertama Malaysia juga didapat melalui penalti, tapi penaltinya tanpa kontroversi. Kalau sama Ridho kemarin, kayak begini nih penaltinya. Memang gaya back kampungan sekali, main babat dihantam di tulang kering lawan, ya udah tentu saja penalti gitu. Kalau itu nggak penalti itu jadi kontroversi. Berbalik dengan kita kemarin ya, karena penalti jadi kontroversi. Penalti yang diterima Malaysia ini, seandainya itu wasit tidak memberikan penalti dengan pelanggaran seperti itu akan menjadi kontroversi. Ya, dan Malaysia bukan Qatar. Kalaupun mereka mengaku kaya, negara kaya yang lebih kaya dari kita, ringgitnya tinggi, mereka nggak mampu bayar wasit seperti Qatar. Akhirnya ya sudah, wasit fair-fairan aja, kasih penalti. Gol 1-0. Nah, terus setelah itu, Malaysia betul-betul dikurung sama Uzbekistan. Mereka tidak mampu mengembangkan permainan sama sekali. Bola panjang. Ya, jadi kalau kita lihat pertandingan itu tadi sebenarnya itu Uzbekistan itu bermain nggak perlu pakai kiper gitu. Jadi karena kipernya itu tinggal dikasih termos, kopi gitu, bisa ngopi-ngopi di sana. Karena nggak ada serangan dari Malaysia itu yang berbahaya ke gawang dia itu. Ya, kita lihat di statistik ini. 0, tendangan ke gawang itu 0 dari Malaysia. Ada 2 tendangan tapi nggak jelas kemana gitu. Tapi tendangan ke gawang itu 0 dari Malaysia ya. Dari segala statistik ini mereka kalah gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi itu digeletakin pohon pisang aja gitu di tengah gawang itu nggak ada masalah ya. Malaysia juga nggak akan bisa mencetak gol ke gawang Afghanistan, ke gawang Uzbekistan ini gitu. Nah kalau di sebelumnya media Malaysia ini menyebutkan bahwa Arab Saudi waktu itu katanya kan menjadikan lawan itu taman bermain. Yang benar-benar jadi taman bermain itu Malaysia. Tadi benar-benar dimainin sama Uzbekistan itu, seolah-olah latihan lah ya mereka ini nanti untuk untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Malaysia ini dijadikan sebagai partner latihan gitu. Jadi mereka itu coba berbagai tendang seperti ini, kemudian mencoba umpan terobosan, coba macam-macam, seperti main-main memang dibuat Malaysia ini oleh Uzbekistan tadi. Nah, itu beda ya, ini bedanya. Kita yang mereka hina-hina kemarin kalah sama Qatar, statistiknya begini nih, statistik kita gitu. Kita unggul segalanya dari Qatar itu, yang kita kalah itu cuma di wasit. Ya, kita tidak bisa membayar wasit, dan kita tidak terbiasa gitu membayar wasit seperti itu, sehingga kita kalah lawan Qatar ya. Jadi kalah pun kita masih tegak lah kepala.
ini kita di Indonesia juga tahu, semua penonton tahu gitu kan. Nah, Malaysia yang aku hebat itu ya itu seperti ini kejadiannya. Dan Malaysia betul-betul kalah kelas di situ ya. So, dan menunjukkan kalau kita lihat dari semua pertandingan yang sudah berlangsung, Malaysia adalah penampil terburuk sejauh ini. Karena memang seharusnya mereka pun masuknya itu penuh keberuntungan sebetulnya ya, lolos ke Piala Asia ini, menyingkirkan Iran dan Turkmenistan yang selisih golnya persis sama. Mereka menang dari fair play, artinya lebih sedikit kartu kuningnya daripada dua tim yang di atas gitu. Dan itu pun mereka ya negara tidak tahu terima kasih sih sebenarnya ya, karena sebenarnya mereka untuk lolos ke sini harus berterima kasih pada Indonesia yang meski sudah pasti lolos, kita hanya membutuhkan hasil seri melawan Turkmenistan waktu itu, kita tetap bermain ngotot, bermain sportif gitu dan menang, dan tidak hanya cukup 1 gol ya. Kita tetap mengejar, sudah unggul 1-0 pun di babak pertama pada waktu itu oleh gol Ivar Jenner di menit ke-43. Indonesia terus menyerang, mengurung Turkmenistan waktu itu sampai Arhan yang waktu itu masih pengantin baru menciptakan gol kedua yang didedikasikan untuk sang istri tercinta, Azizah. Gol itulah yang sebenarnya menyelamatkan Malaysia. Seandainya Arhan tidak membuat gol pada waktu itu, Turkmenistan lah yang lolos mendampingi Indonesia ke putaran final Piala Asia di Qatar ini ya, Asia U23, bukan Malaysia gitu. Tapi ya negeri yang tidak tahu bersyukur itu sudah dibantu seperti itu tetap menghina-hina kita. Ya, menjelek-jelekkan Indonesia, ya merendahkan tim nasional kita, medianya seperti Astro itu nggak ada bagus-bagusnya Indonesia kalau di Astro. Kalau netizennya sih udah nggak usah ditanya lagi. Nah, itu yang kita saksikan tadi. Tapi apa yang mereka tulis ketika Malaysia ya yang tampil seperti kerupuk yang disiram air ini, wow, media mereka masih dengan vibe yang sangat positif ya. Malaysia itu bermain baik sebelum gol penalti gitu. Seolah-olah mereka itu terzalimi ya, penaltinya itu bukan penalti yang benar dan itu yang merusak pertandingannya. Itu yang digambarkan oleh media Malaysia yang bernama Astro Awami ini yang selalu sangat yang sering sekali mendiskreditkan tim nasional Indonesia. Nah, jadi artinya mereka itu yang berlatih bulan-bulan itu hanya bagus bermain itu 10 menit saja sepanjang pertandingan. Setelah itu hancur lebur memang. Dan kita lihat setelah pertandingan ini, berbeda dengan timnas Indonesia yang ketika kalah dengan Qatar itu justru mendapat dukungan yang luar biasa dari supporter di dalam lapangan dan juga supporter Indonesia di seluruh dunia, terutama di tanah air gitu, memberi dukungan yang luar biasa besar kepada tim U23 kita yang bertarung di Qatar ini. Sementara Malaysia seperti biasa. Ketika sebelum bertanding itu kuar-kuar luar biasa seperti mereka yang paling hebat ya, tapi ketika kalah mulai mencaci maki tim nasionalnya. Berbeda sekali ya atmosfernya dengan kekalahan kita melawan Qatar yang mana kita terus memberi support, terus memberi dukungan kepada tim nasional kita. Mereka sekarang caci maki, dihina-hina segala macam pemainnya. Dan di lapangan sendiri kita lihat ya lucu-lucu pemain Malaysia ini. Mereka mungkin karena ya merasa tuan, merasa banyak uang ya, mencoba juga bermain drama seperti Qatar gitu. Contohnya di menit ke-68 itu ya pemain Malaysia yang berambut pirang dan bermata biru, Fergus Tierney, ya mencoba drama seperti yang dilakukan pemain Qatar ketika wasit memberikan kartu merah untuk Ivar gitu ya, tentu saja diabaikan wasit. Siapa lu Malaysia gitu kan, mereka pikir mereka Qatar gitu, jadi nggak berhasil. Segala cara dimasukkan pemain-pemain baru nggak bisa juga. Ada satu momen setelah mereka ketinggalan 2-0, dapat satu umpan terobosan, seorang pemain Malaysia sudah berhadapan dengan kipernya Uzbekistan, tapi nggak berhasil juga menciptakan gol gitu ya. Jadi seperti itu ternyata saudara-saudara, untuk di pertandingan pertama ini Malaysia itu tidak berhasil membuktikan kuar-kuarnya kalau mereka itu tim yang hebat, mereka itu luar biasa, mereka itu Melayu Mahawangsa apalagi segala macam gitu ya. Paling-paling nanti yang akan kita dengar setelah pertandingan ini, saya tak kisah tim B23 kalah dari Uzbekistan ya. Yang penting itu
Harimau Malaya boleh ikat Korea 3-3. Ini itu terus akan saya ingat sampai bila masa. Kata-kata sakti itu nanti yang keluar. Tapi kita jangan dulu terlalu meremehkan timnas Malaysia ini, karena sebentar lagi mereka akan bertemu dengan Kuwait, tim yang terlemah di grup itu, yang ranking FIFA-nya paling rendah di grup itu, dan juga tim seniornya kita kalahkan 2-1 untuk kita lolos ke Piala Asia kemarin. Tim nasional itu lolos ke Piala Asia. Dan ini hanya tim U23-nya itu akan mudah sekali dibaham oleh Malaysia. Dan kemudian lawan yang lain Vietnam yang nggak ada apa-apanya gitu. Yang kata mereka itu cuma sesama ASEAN ketika mereka kita kalahkan gitu ya. Itu Malaysia paling tidak akan membantai Vietnam itu 5-0 lah. Jadi sementara begini biarlah mereka ngomong tak kisah dulu. Kita tunggu besok tim kita bertanding kembali melawan Australia. Mudah-mudahan kita mendapatkan wasit yang netral, dan kita harapkan tim Garuda Muda kita bisa menunjukkan permainan yang sesungguhnya. Hasil kita tidak tahu ya, sama seperti Qatar kemarin. Yang penting ketika tim bermain baik, kita sudah menunjukkan bahwa kita mendukung tim kita ini, Garuda kita, secara luar biasa, karena kita sejauh ini, seperti saya katakan, saya lihat adalah supporter bola paling dewasa di kawasan, yang tidak serta-merta hanya melihat hasil untuk menghakimi pemain-pemain tim nasional kita. Kalah pun kita dukung, menang kita sanjung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.